Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi sekali yang jawab salamnya ini, ya. Termasuk kewajiban seorang muslim dan mukmin itu dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuru dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang masih kita rasakan hari ini adalah kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nyamannya beribadah, kemudian diberikan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masih diberikan daerah yang masih tenang seperti ini, ya. Maka bagaimana kita ketika melihat saudara-saudara kita yang banyak di luar sana, mereka itu bahkan untuk beribadah saja terasa sulit, gitu. Salah satu contohnya adalah saudara-saudara kita yang berada di Filistin. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, jangan pernah bosan dengan adanya orang yang mengingatkan tentang saudara kita di Filistin, gitu. Sebab kenapa ikhwah? Sebab kondisi saudara kita di Filistin sana itu memang betul-betul bahkan mungkin sulit untuk kita bayangkan, gitu. Maka terkadang saya tuh heran betul, ya. Sudah banyak sekali foto video yang bisa kita dapatkan sekarang yang mengabarkan tentang saudara kita di Filistin sana. Tapi entah kenapa saya juga mendapati banyak juga, ya, ini yang berseliweran di media sosial itu adalah beberapa yang dia itu belum bisa, gitu, untuk merasakan tentang betapa sulitnya saudara-saudara kita di Filistin, ya. Maka ikhwas sekalian, salah satu hal, ya, yang ini sering terjadi oleh manusia itu paling tidak ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, seorang manusia itu bisa mengambil hikmah hanya dari mendengarnya saja, ya. Dan ini adalah seorang mukmin dan muslim sejati. Siapakah? Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu baru mendengar kisah bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu habis Isra kemudian Mi'raj, gitu. Maka pada saat itu Abu Bakar langsung percaya, gitu. Kemudian orang kedua adalah orang yang dia tidak bisa mengambil hikmah kecuali sudah melihatnya secara langsung walaupun tidak merasakannya. Ini juga beberapa saudara-saudara kita mungkin, ya, mereka terkadang itu ketika itu dikisahkan tentang bahaya dari berbuat maksiatnya, nanti insya Allah kita akan jelaskan, ya, itu mereka terkadang susah untuk menjauhkan diri darinya. Tapi ketika dia sudah ditimpa kemalangan dari kemaksiatannya, dia baru akan bertobat, ya. Dia melihat saudaranya itu merasa kesusahan, baru dia bisa merasakan namanya hikmah dari satu peristiwa. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan orang yang dia itu terkadang, ya, bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah yang kita kenal ketika dia sudah merasakannya secara langsung. Maka syukurnya kita terhadap kenyamanan beribadah saat ini bukan sebagai adu nasib dengan saudara-saudara kita di Filistin. Bukan adu nasib, alhamdulillah ya Allah sekarang kita masih bisa sholat, nggak kayak teman-teman kita yang ada di Filistin. Bukan seperti itu diksinya, gitu loh. Kenapa? Kalau seperti itu jatuhnya nanti seperti membandingkan kehidupan kita dengan saudara kita di Filistin, gitu loh. Oleh karena itu kami akan selalu mengingatkan terus kepada teman-teman sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengambil sesuatu yang kita rasa itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, baru kita tahu bahwasanya selama ini kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah.
Kemudian saya beraturkan salam. Mari kita terus tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Ya, sekarang mata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu, apa Nana boleh minta papan tulis? Biar lebih mudah untuk dijelaskan. Ya, sekarang mata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, dan ini harus menjadi hal yang selalu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Beberapa hari ini sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hampir sekitar 2 minggu saya itu sedang mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang, ya, tikrar, ya, murojaah tentang satu matan, ya, ini adalah matan Tuhfatul Atfal. Ya, kemudian kami mendapatkan salah satu penjelasan dari seorang syekh itu tentang satu baris pertama yang itu menarik betul, ya. Jadi kalau syair itu, matan itu dibentuk seperti syair, itu terdiri dari satu bait. Satu bait itu 2 baris. Ya. Tapi ketika beliau baru menjelaskan 1 baris saja, baru setengah bait saja, itu sudah luar biasa sekali menurut saya, bahwasanya selama ini terkadang kita itu sering lupa gitu loh tentang 1 baris ini saja. Ya, ini adalah ketika seseorang ingin belajar. Ya, jazakumullah ya, Ahi Abdul Malik. Ya. Ketika seseorang itu ingin belajar, ingin ta'allum, ingin menuntut ilmu, harus memiliki 3 aspek ini. Ya. Yang pertama adalah yakunu raji. Ya. Kalau kita mau belajar, kita menuntut ilmu, ya, ini harusnya bisa menjawab pertanyaan para ikhwah sekalian. Kalau selama ini sudah berapa banyak kajian yang kita datangi, ya, sudah tidak tahu lagi, ya, Masjid Al-Latif ini menjadi saksi berapa kali kita itu sholat di sini, mendengarkan kajian di sini. Tapi ihwa, kenapa kok ilmu ini belum bisa membawa kebaikan ke dalam hidup kita? Ya. Kenapa ilmu ini terkadang tidak bisa kita pahami gitu? Mungkin bisa jadi kita itu lupa tentang 3 hal pertama ini. Yang pertama adalah raji, ya, yakunu raji. Yang pertama itu raji. Raji itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah rasa berharap. Yang pertama ini dulu. Kalau kita mau nuntut ilmu, hadirkan raji. Ya. Kalau bahasa yang sering kita ini kan adalah roja, ya, rasa berharap. Bukan hanya sekedar berharap, ihwa. Bukan hanya sekedar berharap, ada pasangannya, yakni adalah khauf. Roja, rasa berharap tidak akan berhasil, ya, tidak akan sempurna kecuali ada khauf yang mengikuti. Ya. Khauf itu seperti apa? Adalah rasa takut. Ketakutan di sini bukanlah, ya nanti kalau aku ini kayaknya nanti enggak paham deh. Ya, kalau aku dengarkan Ustadz kayaknya nggak paham deh, kayaknya nggak usah ngaji lah, itu takut yang berlebihan. Ya. Yang dimaksud oleh para ulama tentang rasa takut ini adalah ketika kita sudah menghadirkan rasa berharap yang besar terhadap satu amal kebaikan, maka itu harus dibarengi dengan namanya khauf ataupun sikap berhati-hati. Ya. Jadi nomor 1 ini bukan cuma berharap. Karena kalau para ulama itu menyampaikan tentang berharap, itu pasti akan membawa pasangannya, yakni adalah rasa takut ataupun rasa berhati-hati. Ya. Maka hati-hati iwaskan rahmatullah subhanahu wa ta'ala datang ke sini, ya, berharap untuk bisa mendapatkan ilmu, tapi tidak hati-hati tentang adabnya seorang talibul ilm. Apa yang harus ditakutkan, dihati-hatikan? Yang pertama adalah niat. Wah, ini sudah sangat penting sekali, hal mendasar sekali masalah niat ini. Ya. Ada yang datang ke sini untuk benar-benar belajar, ada yang datang ke sini untuk hanya mencari relasi, ada yang datang ke sini mungkin ya untuk mencari jodoh, ya, ataupun yang lainnya. Maka di urusan pertama, ketika dia menghadirkan harap tetapi menghilangkan rasa, namanya itu adalah
mawas diri, berhati-hati, maka bisa jadi itu adalah salah satu penyebab ilmu itu tidak bisa kita terima. Maka yang pertama adalah niat. Sudah pernah kami sampaikan, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Terkadang ada sebuah amalan yang pada dasarnya amal itu kecil, sederhana, tetapi itu bisa menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat. Dan terkadang ikhwah sekalian, ya, ada amalan yang terlihat besar. Dia pergi haji, dia sedekah, ya, dia haji berkali-kali, bahkan dimulai dari usia masih dini, ya. Mungkin bisa jadi itu akan menjadi tusohir, akan menjadi kecil. Ketika apa? Ketika tidak dibarengi dengan niat yang tepat. Ikhwah sekalian, saya yakin setiap orang datang ke masjid untuk thalabul ilmi, untuk berangkat sholat saja, itu setiap orang memiliki pengorbanan masing-masing. Ada yang mengorbankan waktunya, ada yang mengorbankan kalau yang sudah punya istri, istrinya di rumah, ada yang mengorbankan mungkin bensinnya. Setidaknya ada uang yang keluar untuk bisa datang ke masjid ini mungkin. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah merasakan pengorbanan ketika ada uang yang hilang dari diri kita. Kemudian datang ke sini duduk mungkin nanti sekiranya 1 jam sampai 2 jam. Pulang. Tidak ada ilmu yang bisa kita terima, tidak ada ilmu yang bisa kita serap. Karena masalah dasar sekali, yakni adalah niat. Kenapa? Karena dia kurang khauf. Ya. Dan ketahuilah ikhwah, ciri dari orang yang berilmu adalah adanya rasa takut di dalam hatinya selalu, gitu ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, kepada Rabbnya, yakni adalah para ulama. Siapa itu ulama? Secara sederhana adalah orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap apa kalau orang belajar adalah untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka dia harus bisa menyeimbangkan rasa harapnya dan rasa takutnya, rasa mawas dirinya dia ketika dia sedang belajar. Kemudian yang kedua, yakni adalah rahmat. Hadirkan dalam hati kita ketika kita datang untuk menuntut ilmu itu untuk mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Maka ikhwah sekalian, di dalam agama Islam tujuan dari belajar bukan untuk pintar. Tujuan dari belajar bukan untuk pintar. Tapi apa? Tujuan dari belajar untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, yakni adalah berkahnya ilmu. Tapi Ustadz, ada orang yang dia belajar menghafal mutun, menghafal kaidah dan yang lainnya. Bukankah itu pintar? Tidak, itu berkah. Ustadz, orangnya sebenarnya dia tuh tidak ikhlas. Dia belajar karena hanya disuruh orang tuanya, tapi buktinya dia punya kefahaman itu. Bisa jadi itu berkah dari kualitas ikhlasnya orang tuanya. Bisa jadi itu berkah dari keikhlasan seorang guru untuk menyampaikan. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, esensi dari pendidikan di dalam agama Islam itu adalah rahmat. Ini kita semakin di framing lagi nih, semakin dijaga lagi pemikiran kita ketika kita belajar. Yang pertama menghadirkan rasa harap, yang kedua bersikap berhati-hati di dalam thalabul ilmi, kemudian yang ketiga mengharap namanya rahmat ataupun kita sebut juga dengan berkah. Kemudian yang ketiga ini penting. Jadi saya sebelum berangkat ke sini itu melihat salah seorang ustadz itu menyampaikan, antum pusing untuk berbakti kepada orang tua, antum bingung ingin caranya berbakti kepada orang tua, apalagi yang sudah menikah, punya istri, punya anak, terkadang berbakti kepada orang tua itu terasa susah, bahkan yang belum punya istri, punya anak pun dia susah untuk bisa berbakti kepada orang tua. Terkadang yang dikeluhkan adalah waktu, gitu kan? Mau kita berikan waktu kita, pengen me time gitu mungkin. Kita terhalang dengan pekerjaan. Mungkin yang kuliah terhalang dengan tugas-tugas kuliahnya. Ataupun bahkan, kalau kata Ustadz ini ada solusinya. Kalau kata Ustadz tadi, maka solusinya adalah silahkan daftarkan orang tua Anda badal umroh. Dan rupanya kita tidak punya budgetnya untuk bisa membadalkan umroh orang tua kita. Ini misal. Maka thalabul ilmi itu bisa menjadi salah satu bentuk
berbaktinya kita kepada orang tua. Sebab poin ketiga yang harus diperhatikan adalah kita mengharap namanya maghfirah ataupun ampunan. Ya. Dan ampunannya Allah itu disifati dalam Al-Quran itu luas. Dalam artian apa ikhwah? Ketika kita datang untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, kita betul-betul ikhlaskan. Yang kita incar bukan menghafal apapun yang diucapkan oleh ustadznya, tapi yang kita niatkan adalah untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, yakni adalah petunjuknya Allah nantinya. Maka di poin ketiga kita berharap untuk mendapatkan maghfirah. Maka di titik itulah talabul ilmunya menjadi ibadah. Ya. Menjadi ibadah, Ikhwah. Ya. Maka tiga aspek ini ikhwah sekarang mata Allah subhanahu wa ta'ala itu harus selalu ada dan mengiringi kegiatan talabul ilm kita. Ya. Dan inilah yang kita sebut dengan adab dan syarat menuntut ilmu. Ya. Nanti ada pelengkapnya. Ini baru urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin salah satunya saya spill dulu ya. Ya, kalau tentang persiapan diri, selain sifatnya adalah ruhiyah seperti ini, adalah ketika dia mau belajar dia sudah mandi. Ya, mandi dulu. Ya, mandi bukan hanya kalau ketemu sama temannya. Ya, bahkan ini mandi lebih penting. Ya, ini adalah ketika talabul ilm. Kemudian yang kedua memakai wewangian. Yang ketiga pakai baju yang rapi dan sopan. Ya, tidak pakai baju yang terlalu berlebih-lebihan, apalagi tasyabuh, apalagi menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, naudzubillah, jangan sampai. Ya. Kemudian selanjutnya adalah adab di majelis. Ya. Orang kalau sudah betul-betul ya mengarahkan tujuan belajarnya pada tiga hal ini, maka dia belajar itu akan mencoba untuk serius, mencoba untuk fokus, gitu loh. Ya. Maka dia tidak akan memperdulikan gangguan-gangguan dari luar, baik itu dari syaitan maupun dari manusia. Ya. Maka ini adalah termasuk bentuk ikhtiar kita untuk bisa maksimal, untuk bisa mengamalkan. Bisa jadi selama ini ilmu itu belum bisa bermanfaat sama kita, itu karena ini. Gitu ya. Maka ikhwah sekalian, ini adalah perkara yang penting. Ini juga ilmu yang kemarin betul-betul kami sadari. Ya. Makanya jangan lupa setelah itu dilengkapi, disempurnakan dengan doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, ikhwah sekalian, sebuah kesombongan ketika dia mengatakan aku belajar, aku bisa paham ini karena kemampuanku, karena aku cerdas. Nauzubillah. Ya. Tidaklah dia bisa mendapatkan kefahaman, kemudahan dalam menghafal kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah sekalian, lengkapilah setiap belajar kita dengan doa tadi. Kemudian Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Mau ilmunya sudah diulang berkali-kali Ustaz, tapi ketika berdoa Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ikhwah sekalian, coba kita itu mendengar nasihat tentang sholat, itu bisa beratus-ratus kali. Khotib Jumat pasti akan mengingatkan sholat dan ketakwaan. Setiap kajian apapun solusinya apa? Sholat. Tapi kenapa gitu loh? Kita itu terkadang tidak bisa mendapatkan hikmah dari sholat. Kita tidak bisa mendapatkan hikmah dari pengulangan ilmu yang disampaikan terus. Sholat gitu. Bisa jadi ketika talib, kita sedang menuntut ilmu, kita lupa Rabbi zidni ilman. Gitu. Ya Allah tambahkanlah kepadaku hari ini tuh ilmu yang bermanfaat gitu loh. Warzuqna fahman, dan rezekikan kepadaku adalah kefahaman gitu. Wa amalan mutaqabbalan. Bukan hanya sekadar ilmunya saja, tapi mudahkanlah aku untuk bisa beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita punya pembahasan yang menarik, ya ini adalah terhalangnya doa-doa kita. Ya sekalian, mungkin selama ini di antara kita sudah sering merasakan
Ustaz, saya itu sudah doa untuk punya mobil Pajero sejak saya umur 6 tahun. Ya Allah, aku pengen banget punya mobil Pajero ya Allah. Kalau enggak bisa Pajero ya paling enggak BMW lah ya Allah. Ya kalau enggak ada Civic Turbo juga enggak apa-apa ya Allah gitu. Ustaz, saya doa itu sejak saya mendengar kajian salah seorang ustaz sejak usia 15 tahun. Sekarang usia saya 30 tahun. Ustaz, bayangkan 15 tahun enggak dikabulin doa saya. Kemudian ada juga mungkin di antara kita yang berdoa, ya. Berdoanya, ya Allah, mudahkanlah aku, lancarkan rezekiku. Kemudian ditanya, sejak kapan kamu doa untuk dilancarkan rezekinya? Tadi malam Ustaz. Baru tadi malam. Sudah menagih hari ini, mana rezekinya? Gitu ya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan. Kemudian yang ahwat, Allahumma inni as'aluka zawjan salihan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa diberikan istri yang salihatan. Kemudian yang ikhwan juga, Ustaz, saya juga sudah berdoa setiap malam loh Ustaz, gitu. Sudah betul-betul jurus sepertiga malam itu sudah selalu aku langitkan, ya. Allah, aku mohon kepadamu untuk diberikan suami yang saleh, yang taat gitu loh. Tapi kenapa kok selama ini tuh kita itu tidak dikabulkan Ustaz? Usia saya sudah 26 tahun, usia saya sudah 30 tahun, usia saya sudah 40 tahun. Tapi dari rangkaian doa itu banyak yang belum dikabulkan. Ya. Apakah Allah tidak mendengar doa kami? Gitu loh. Maka pertanyaannya nanti mudah-mudahan bisa kita jawab. Ya. Ada dua kemungkinan Iwa. Yang pertama doanya ini ya sampai kepada Allah, tapi memang ini nanti muncul dua kemungkinan lagi, ada yang sampai dan tidak sampai. Yang pertama sampai dulu nih. Yang pertama sampai tapi tidak diterima. Yang kedua sampai tapi diterima. Ya. Kemudian opsi yang kedua, bisa jadi doanya itu jangankan sampai, melangit pun enggan. Ya. Jangankan doa kita didengar sama Allah, bahkan untuk menyentuh langit pun enggan. Ya. Memang ada Ustaz, nanti ada ini kita. Nanti kita akan bahas ini, rupanya ada. Saya juga baru heran nih tadi malam ya. Rupanya ada ya, doanya seorang manusia itu bahkan tidak sampai ke Allah gitu loh. Baru sampai langit itu sudah balik lagi. Itu adalah riwayatnya nanti insya Allah kita jelaskan. Nah ikhwah sekalian, berada di mana posisi kita? Apakah kita kita di posisi orang-orang yang tidak diterima doanya? Yang kedua, apakah memang doa kita bahkan tidak sampai? Ya, ikhwah sekalian, insya Allah hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di dalam nomor hadisnya itu dalam hadis Arba'in nomor 10, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini adalah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menarik hadis ini ikhwas karematullah subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan-pertemuan kemarin sudah sering kita ulang-ulang ya materi ini. Nanti kita juga insya Allah akan mereview beberapa materi kita yang kemarin. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang tersisa ya. Ilmu itu adalah apa yang tersisa di dalam ingatan dan hati kita ya. Kita sudah paling enggak 9 hadis ya. Maka kita masuk ke hadis 10 dari rangkaian hadis Arba'in karyanya Imam An-Nawawi. Ya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim." Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula yutilus safar asa akhbara yamuddu ila as-sama'. Faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajaba lah. Ya, ikhwan sekalian, rawahu Muslim. Ikhwan sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk adab di dalam membaca hadis itu, untuk belajar hadis itu adalah membacakan bahasa Arabnya
Ya, jadi diusahakan kalau kita ingin menyampaikan, kalau tidak hafal silahkan dicari kemudian dibacakan. Ya. Kenapa? Karena itu termasuk dari adabnya. Maka sekalian, pembahasan pertama. Adzan jam berapa akhir Ki? Sudah. Ya sudah. Tapi sekalian, nanti kita akan mulai masuk. Silahkan dalam nanti ada waktu sedikit istirahat, dibuka, dicari. Banyak kok di internet itu hadis nomor 10. Dibaca, kemudian nanti difahami sederhana dulu. Insya Allah kita akan bahas mulai dari perkata dan juga secara keumuman dan keseluruhannya. Kita tutup sementara dengan lafadz hamdalah. Ikhwas sekalian, mari kita buka kembali dengan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai masuk pembahasan setelah tadi kita bahas. Ya. Mengingatkan kembali, ikhwas sekalian, silahkan diluruskan niatnya, dirapatkan barisannya, diikhlaskan kembali hatinya, dihadirkan lagi rasa butuhnya. Kemudian yang paling penting adalah hilangkan sifat hasad di dalam hati, karena sesungguhnya hasadlah yang menghalangi hati kita bisa bersikap lapang dada. Dan karena hasad pula lah ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ikhwas sekalian, innallaha thayyib. Rasulullah memulai sabdanya dengan menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala, ya. Siapa itu Allah? Allah, kalau kita pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibaca surat Al-Fatihah. Ayat pertama. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesederhana itu loh ikhwah kita ketika kita ingin mengenal siapa itu Allah. Maka Allah itu adalah Rabbul Alamin, ya. Zat yang dia itu merawat apapun yang ada di alam semesta ini, ya. Maka Nabi Muhammad yang menyebutkan innallaha thayyibun. Thayyibun, ya. Bahasa Indonesianya thayyibun itu apa ya? Maha baik, ya. Innallaha ya. Allah itu maha baik, ya. Allah itu maha baik. Ibu sekalian, poin pertama yang harus kita fahami, ini harus diingat, Allah itu thayyib, Allah itu maha baik. Ini adalah landasan teori pertama yang akan kita bawa nanti sampai akhir. Ya. Makanya di awal Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu maha baik. Ya. Thayyib itu apa? Baik itu apa? Ya. Maka thayyib itu di sini adalah nama Allah, asma Allah yang mengandung sifat, ya, sifat. Perhatikan di sini, ya. Kemudian, ya, kenapa kok harus didetailkan? Thayyib itu nama Allah yang mengandung sifat. Karena terkadang ada sifat yang tidak boleh menjadi nama Allah. Seperti wa makaruna wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Orang-orang kafir itu mereka membuat makar, membuat tipu daya, ya. Namun dibatalkan dengan tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah menipu mereka. Maka itu adalah termasuk sifat Allah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kita tidak boleh memanggilnya sebagai yang itu, ya. Penipu tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Maka dari itu kita harus pahami bahwasannya ada nama Allah yang mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu bisa menjadi namanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim, ya. Itu adalah sifatnya Allah dan namanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Maha Pengasih, ya. Kemudian Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, ini punya kebalikannya. Ini harus dihafal, ini harus diingat ini. Thayyib itu kebaikan, itu memiliki lawannya adalah khaba'is. Artinya adalah keburukan.
Ini poin pertama dulu, harus kita pahami dulu. Innallaha thayyibun. Ada apa nih Nabi Muhammad SAW sampai menyampaikan bahwasanya Allah itu maha baik. Ya. Allah itu betul-betul maha baik, kata Rasulullah SAW. Di sini Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada kita, Allah itu betul baik, maka Allah itu haram dari sifat namanya khaba'is. Ya. Allah itu haram dari namanya keburukan. Ya. Dari sini bisa kita simpulkan, thayyib itu adalah sifat kebaikan. Ya. Perbuatannya disebut amal saleh. Kemudian ganjarannya disebut dengan sawab. Apa itu sawab? Pahala. Khaba'is itu adalah sifat. Perbuatannya ma'asiyah. Maksiat itu adalah pekerjaan. Ganjarannya ataupun dampaknya itu adalah fujur atau kita kenal dengan dosa. Gitu ya. Khaba'is, kemudian thayyib, itu adalah dua sifat yang memiliki turunannya tadi itu. Ya. Kemudian kita lanjut. Poin pertama, Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, artinya adalah maha baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan, Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yakbalu illa thayyiban. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima apapun dari hamba, dari manusia, kecuali itu adalah kebaikan. Dalam artian apa? Kita bisa memahaminya, maknanya, maka Allah menolak keburukan. Ya, dipahami dulu sampai sini. Ya, ini sepenggal hadis pertama adalah pembukaannya untuk istilahnya menjadi landasan nanti kita berpikir bagaimana sih, kenapa doa kita tidak sampai, kenapa doa kita tidak dikabulkan, atau malah naudzubillah doa kita termasuk doa-doa orang yang tertolak. Maka yang pertama dipahami dulu, dan ini nanti akan harus digunakan di setiap aspek keibadahan kita. Yakni adalah fahami innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiban. Ya, la yuqbalu illa thayyiban atau kama qala. Ya. Jadi Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali hal itu adalah baik. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Sebelum itu seperti ini, ya. Setelahnya ini penjelasan yang menarik. Nabi Muhammad menyebutkan hal yang menarik. Ya. Kalau kita dijelaskan tentang dua hal ini, ya, mungkin akan terasa sulit untuk kita memahami. Maka disinilah luar biasanya Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya. Kalian pasti susah untuk memahami Allah itu hanya menerima segala sesuatu yang baik dalam artian menolak keburukan. Maka kalau kalian bingung, ya, kata Nabi Muhammad, pada dasarnya Allah itu memerintahkan Rasul, ya, memerintahkan hambanya seperti Allah memerintahkan Rasul, dalam artian sama. Ya. Memerintahkan Rasul itu sama dengan perintah Allah kepada hamba. Ya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan inna bima ta'maluna alim. Itu yang pertama, artinya adalah wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Ya. Dan setelah itu beramallah saleh. Makanlah yang baik-baik, kemudian beramal yang saleh. Ini perintah Allah kepada Rasul. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, dalam surat Al-Baqarah 182. Ya, 172 afan. Ya.
Maka Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Lihat ikhwah, ya. Yang pertama, Allah itu memerintahkan kepada para rasul, kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana memerintahkan kita juga. Kenapa gitu? Kenapa? Maka di sini ada satu hikmah yang menarik. Pada dasarnya Allah itu memerintahkan, ya, hambanya sebagaimana memerintahkan Rasul agar apa? Ya, agar kita itu tahu, ya, bagaimana, ya, contoh yang sempurna, gitu loh. Kalau bahasa di sini tuh Allah mengerahkan satu perintah dengan orang yang sudah lebih menguasai. Ya, kalau bahasa dari tafsirnya Imam An-Nawawi. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintahnya itu sama yang diperintahkan kepada Rasul dan hambanya, agar hambanya itu mudah untuk melakukan, mudah mencari contoh. Ini sudah pernah kita bahas kemarin, ya. Kenapa kok Nabi Muhammad menjadi contoh? Karena Nabi Muhammad itu datang dari kalangan manusia yang sama-sama butuh makan, sama-sama lapar, sama-sama haus, gitu loh. Tetapi bedanya Nabi Muhammad SAW itu sudah berhasil menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ada indikasi kita tuh disuruh melihat, kalau kalian bingung dengan syariat, kita itu bingung dengan bagaimana menyikapi kehidupan ini, maka silahkanlah lihat potret kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan kalian itu sebagaimana memerintahkan para rasul juga, tidak ada dibedakan, gitu loh. Maksud Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, ya, ihwas karamatullah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang lainnya itu kan ada khosais, ada kemuliaannya. Sebab Nabi Muhammad SAW itu memiliki keutamaan bahkan dari semenjak sebelum lahirnya, ya. Maka seharusnya ihwas sekalian, ya, hal ini bagi orang mukmin, bagi orang muslim, hal ini harusnya menjadi pemicu semangat kita. Sebab apa? Karena kita itu beramal sebagaimana Nabi Muhammad beramal, gitu loh. Yang walaupun ketika kita bandingkan amal kita dengan Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan jauh sekali, ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dulu pernah kami jelaskan, itu mengakui bahwasanya nanti ada seorang Nabi yang diutus setelahku, dia lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlaknya, ya. Min ba'di ismuhu Ahmad, namanya dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalian pernah mungkin ingat dengan kisahnya siapa namanya Hudzaifah bin Yaman ketika beliau ingin ikut sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian apa? Di situ sholatnya rakaat pertama Al-Baqarah sampai di akhir An-Nisa, sampai masuk surat Al-An'am baru ruku. Ini kualitas ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Ya. Maka seharusnya ini menjadi pemicu kebaikan kepada kita. Sebab apa? Karena pada dasarnya yang kita kerjakan itu sama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian apa? Kita juga bisa menjemput kemuliaan sebagai hambanya Allah. Ingat, tetapi bukan menjemput kemuliaan sebagai nabi. Ya, sekarang itu kan banyak nih, ya, lagi ngetren di Indonesia, jadi nabi ngetren, ya. Jadi orang soleh ngetren gitu. Ihwas karmatullah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Jadi di sini ada indikasi yang pertama adalah, maksudnya adalah, ya, Nabi Muhammad menjelaskan Allah itu memiliki sifat, yakni adalah maha baik. Karena Allah itu maha baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima segala sesuatu, ya, dari hambanya kecuali hal itu adalah hal yang baik. Kemudian menyebutkan perintah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga, ya, itu diperintahkan untuk mencari at-thayyibat, hal-hal yang sifatnya baik. Ya Rasul, kulu minat thayyibat, untuk makannya saja suruh cari yang baik, gitu loh. Dan ini tidak beda kok, gitu kata Allah Subhanahu wa taala, itu seolah mengatakan seperti itu. Bagi hamba biasa seperti kita ini, itu juga perintah yang harus kita laksanakan, gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, ya. Kemudian ihwas karmatullah subhanahu wa ta'ala, di poin pertama ini, di pembagian ini kita bagi hadis itu menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang Allah itu maha baik, kemudian Allah hanya menerima kebaikan. Di sini ada satu hal yang harus kita pahami, terkhusus di nomor 2.
Kalau ada yang diterima, berarti ada juga yang ditolak. Maka ikhwah sekalian, ketahuilah setiap ibadah kita itu memiliki dua risiko. Ya. Yang pertama itu ditolak. Yang kedua itu diterima. Ini, dua hal ini itu baik terhadap dua aspek. Yang pertama baik itu zatnya, yang kedua maupun sifatnya. Ini untuk menjelaskan innallaha la yuqbalu illa thayyibat. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari seorang hambanya kecuali halal yang baik. Maka yang pertama harus kita pahami. Terkadang ya, ada yang diterima. Ya, kalau diterima itu harus datang dari dua aspek. Zatnya thayyib, sifatnya thayyib. Ya. Contoh, kita memakan makanan yang kita dapatkan dari kerja kita. Ya. Maka syaratnya zatnya dulu. Yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Itu namanya zat. Yang kedua sifatnya. Cara kita mendapatkan uangnya itu dari cara yang halal. Maka dua hal ini yang akan menjadi syarat amal kita itu disebut thayyib. Baik. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan di salah satunya, maka itu akan menjadikan ya, itu ditolak sama Allah. Ya. Sesuatu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari zatnya maupun sifatnya. Contoh, dia makan kambing. Kambing itu kan halal, hewan yang dihalalkan. Ya. Tapi dia belinya karena habis main judi misal. Habis cair besar dia 3 juta langsung beli kambing satu. Dimakan kambing itu, wah na'udzubillah. Maka zatnya halal tapi sifatnya haram. Ya. Zatnya thayyib, sifatnya khaba'is, buruk. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud innallaha la yuqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Maksudnya di sini tadi zat dan sifatnya harus thayyib. Kemudian kebalikannya, terkadang juga ya, ada orang yang memiliki sifatnya halal. Dia cari duit sendiri, dia nyembelihnya pakai bismillah, tapi yang dimakan daging babi, tidak akan merubahnya. Ya. Memang dia sudah menjadikan sifat-sifat untuk mengambilnya, mendapatkan itu halal, tapi zatnya sudah haram, maka tidak bisa. Ya. Kemudian selanjutnya, ya sabar dulu, ini pasti pada masih ngawang, apa sih hubungannya sama doa? Ini sepenggalan dari sabdanya Nabi Muhammad. Ini adalah sebelum Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Ya. Maka setelah ini kita akan melihat Nabi Muhammad bersabda tentang sebuah contoh dari satu sifatnya Allah, yakni adalah thayyib. Ingat, orang yang dia itu mendapatkan ilmu, dia harus mendatangkan dua hal, rasa harap dan khauf. Maka rasa khauf, rasa sikap berhati-hati yang tidak muncul ketika seseorang menuntut ilmu, ini bisa berakibat dia tidak bisa membedakan mana thayyib. Dia tidak memahami Allah hanya menerima sesuatu yang baik, maka muncullah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Summa zakara rajula yutilus safar. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia itu sudah melakukan yutilus safar. Safar ya, perjalanan yang safar panjang. Perjalanan yang panjang. Kita kasih poin dulu pertama. Orang ini sedang melakukan safar, perjalanan. Yang kedua, bisa dilihat dari asya akhbara, rambutnya berantakan, terus bajunya itu lusuh. Dalam artian ya kita tulis lusuh saja. Dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Ini menunjukkan sifat dia sedang tawadhu.
Dia meninggalkan urusan-urusan yang lainnya sampai dia berfokus kepada hal yang setelah ini akan kita sebutkan. Ya, dia lusuh. Ini sebagai bentuk tawaduknya dia. Kemudian ketiga, akhbara yamuddu ilas sama. Dia mengangkat tangannya. Iwa sekalian, ini adalah contoh dari Nabi Muhammad di bagian pertama dulu. Ya. Ada yang ketinggalan, mengangkat tangan sambil memanggil-manggil nama Allah. Yakni adalah memanggil ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Iwa sekalian, ketahuilah, 4 hal ini adalah 4 kondisi yang paling memungkinkan akan dikabulkannya doa seseorang. Ya. Ini adalah 4 yang luar biasa. Ini kalau misalnya kita itu punya rumus untuk dikabulkan doa, maka rumus ini adalah rumus pertama yang paling kuat untuk bisa dikabulkannya doa kita. Yang pertama adalah ketika perjalanan. Perjalanan itu adalah termasuk di dalam satu kondisi yang kita namakan dengan waktu mustajabah. Yang paling memungkinkan untuk dikabulkan doa kita adalah ketika berdoa ketika safar. Jadi melakukan perjalanan. Tapi ada syaratnya. Safarnya ini harus sifatnya, ingat, baik, tayyib. Ya. Safar mau sepanjang jalan dia zikir tapi berangkatnya ke diskotik, ya, tidak akan berpengaruh zikirnya. Ya. Dia safar ingin mendolimi saudaranya, mau sepanjang jalan dia berdoa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Tidak akan berpengaruh doanya untuk meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia perjalanan pingin pulang ke rumah, kemudian Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tapi dia pulang itu bukan ketemu orang tuanya. Dia ingin menemui gebetannya di kampung misal. Maka itu safarnya tidak thayyib. Maka pertama, salah satu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa adalah ketika sedang melakukan perjalanan. Maka ihwah, sebagai seorang mukmin dan muslim yang bijak, jangan pergi kecuali atas dasar kebaikan. Kemudian tawaddu. Orang kalau berdoa harus tawaddu. Ini sebagian ya, nanti kita akan sebutkan lagi tentang aspek-aspek apa saja yang bisa memperbesar peluang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah tawaddu. Menundukkan diri dari urusan dunia dan juga menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adab dalam doa. Maka kalau berdoa, ya, seorang hamba itu harus terlihat fakir. Apa itu fakir? Tidak punya. Ya, sekalian saya bahaskan di sini. Ada 3 aspek yang harus berada di orang yang berdoa. Kalau ini kan tadi beberapa hal yang bisa menopang dikabulkannya doa ya. Ini yang selanjutnya di bawah ini adalah beberapa aspek yang itu harus selalu ada ketika berdoa. Yang pertama, orang yang berdoa, ya enggak? Enggak mungkin kan ada yang berdoa tapi enggak ada orangnya. Kemudian yang kedua adalah yang ditujukan doanya. Kemudian yang ketiga, ini adalah syarat doa dulu ya, syarat doa, nanti baru hal-hal yang bisa membantu untuk memperbesar peluang doa kita dikabulkan. Yang ketiga ini syaratnya, ini rukun doa kalau bahasa saya. Nomor 3 itu adalah yang didoakan. Ya, yang didoakan. Ini 3. Yang pertama, orang yang berdoa salah satunya dia harus tawadhu tadi. Menundukkan diri. Atau kalau bahasa saya adalah ya, berusaha membutuhkan.
berusaha, sangat membutuhkan. Fakir itu kan membutuhkan kan? Maka orang yang berdoa dia harus fakir. Nggak sok keilmuan. Ya Allah, aku tuh habis menyampaikan ilmu di Masjid Al-Atif banyak betul nih. Masa iya sih ya Allah paciru aja nggak kena gitu misal. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia menyombongkannya tadi loh amal. Seolah-olah dia sudah menyampaikan kebaikan, memberikan manfaat gitu. Nabi Muhammad aja yang berdakwah se-dunia ini loh, bukan se-Indonesia, se-dunia yang Islam itu. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW? Meminta keistiqomahan, meminta syurga, minta dijagakan dari api neraka. Tidak ada satupun doanya Nabi Muhammad, Allahumma aksir mali. Ini doa yang sering saya hafalkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma'ataituka wa atil hayati waghfir li. Allah, aksir mali, perbanyak hartaku. Wa waladi, anakku juga ya Allah, perbanyaklah anakku. Wa barik li, dan berkahilah aku terhadap segala sesuatu yang engkau berikan. Wa atwil hayati, kemudian perpanjanglah usiaku. Waghfirli, kemudian ampunlah dosaku. Bayangkan nih, ampunan itu di akhir. Memang terkadang manusia itu doa dengan apa yang paling dia butuhkan, dia inginkan aja. Bukan dia butuhkan, tapi dia inginkan di awal. Maka yang pertama, dia harus fakir betul-betul. Dia merasa butuh terhadap apa yang dia diminta. Ini syarat dan rukun dari doa. Kemudian yang kedua, yang ditujukan doanya. Yang ditujukan doanya harus kepada Allah. Ini sudah kita bahas di materi pencipta, Al-Khaliq. Kenapa? Kok doa itu harus ditujukan kepada Allah? Salah satunya Allah itu memiliki satu sifat namanya As-Samad. Ya, di surat yang paling kita hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allah Rabbul Alamin, Rabb yang dia itu menjaga seluruh alam, merawat seluruh alam, dan dia memiliki satu sifat namanya As-Samad, yakni adalah tempat bersandar. Maka jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi menunjukkan doa kita, menunjukkan permintaan kita, menunjukkan kefakiran kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun dan syarat dalam doa. Dan nomor 3, yang didoakan itu harus memenuhi apa yang paling dia butuhkan. Ya. Kalau tadi saya itu memberikan contoh kepada santri-santri saya itu, saya suruh berdiri, si A sama si B. Si C datang. Si C ini belum makan 5 hari. Untuk bisa memahami ini ya. Belum makan 5 hari terlalu lama ya, 3 hari misal. Belum makan 3 hari. Ya. Jalan dia ketemu si A sama si B. Si A dia punya makanan, si B dia tidak punya makanan. Ya. Maka si A ini kan kalau datang mau ke A maupun si B, tapi dia nggak kelihatan lapar, apakah di antara keduanya ada yang memberikan makanan? Tidak kan? Maka poin pertama, dia harus terlihat fakir. Maka jalannya dipincang-pincangin mungkin, biar betul-betul kelihatan. Ini umpamanya dulu ya, umpamanya dulu. Kemudian ada si A, si B, yang satu punya makanan, satunya tidak punya makanan. Apakah ketika dia minta ke si B yang tidak punya makanan tadi diberi makanan? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak punya makanan. Tapi kalau uang, ya misalnya di hutan ya, tidak ada yang jualan, tapi adanya dia punya uang, dia membutuhkan banget makanan. Apa dia mau dikasih uang? Kan enggak. Buat beli apa? Di hutan misal, seperti itu. Maka kemana dia harus mintanya? Maka dia harus kemana dia harus meminta yang ditujukan. Kemudian yang ketiga, oke, dia sudah benar, dia sudah terlihat fakir. Kemudian dia menuju si A untuk, karena dia tahu dia punya makanan. Kemudian yang diminta, Mas A, saya lapar. Dia tahu dia lapar ini, boleh nggak minta mobil? Ya. Masuk akal enggak? Enggak kan? Ketahuilah itu biasanya kita. Itu biasanya kita itu selucu itu loh ihwah. Kita itu selucu itu loh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita butuhkan itu terkadang enggak kita minta. Ya. Maka ini syaratnya nanti insya Allah kita bahas lagi. Selanjutnya nanti kita masih membahas ini, tapi ini sebagai landasan dulu. Namanya rukun doa. Ya, rukun doa. Syarat-syarat yang harus ada berada dalam doa. Maka salah satunya adalah tawadhu. Merasa fakir, masa enggak punya, gitu loh.
Maka orang ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia itu pertama seperti orang yang sudah melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian as-asa akhwara, ya. Rambutnya tuh berantakan, dia enggak pakai peci, terus juga bajunya lusuh gitu. Kelihatan betul kayak dia tuh sudah melakukan perjalanan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia mengangkat tangan, termasuk dari adab berdoa itu mengangkat tangan. Ya. Bagaimana mengangkat tangannya? Kita akan sambungkan dengan poin nomor 2, tawadhu, bersikap tunduk. Maka salah satu adab dalam berdoa mengangkat tangannya tidak boleh ngangkat seperti ini. Kenapa? Ini dikategorikan dia menuntut kepada Allah. Kita ini hanyalah hamba yang boleh untuk memohon, bukan menuntut. Maka bagaimana berdoanya ditundukkan, dilirihkan suaranya. Itu termasuk adab dalam berdoa. Ya. Berdoa seperti ini. Tidak yang terlalu berlebihan sampai betul-betul diangkat. Ya, seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad pernah berdoa ketika di perang Badar itu sampai imamahnya jatuh. Ya, betul-betul sampai seperti ini. Ya. Dan itu pun Nabi Muhammad ditegur. Ya. Tidak boleh berdoa seperti itu. Maka tundukkan sifat tawadhu kita, tunjukkan sifat tawadhu kita. Kemudian salah satu adab dalam berdoa adalah memanggil nama Rabbnya. Jadi kalau sudah pakai, orang Arab itu kalau sudah pakai ya Rabbi, itu berarti ada hajah yang betul-betul dia inginkan pada saat itu. Ada kebutuhan yang sangat mendesak. Maka kalau kita punya kebutuhan yang mendesak, maka doanya jangan Allahumma, tapi ya Rabbi, ya Rabbana, ya berikanlah kami kemudahan dalam rezeki. Rabbana, berikanlah kemudahan kepada anak-anak kami untuk bisa mendengarkan perkataan orang tua. Jangan Allahumma. Ya, Allahumma itu bukan untuk meminta hajah yang mendesak gitu ya. Seperti itu ikhwas sekalian. Kemudian kalau memohon ampun tuh Allahumma gfirli, Allahumma itu baru untuk mohon ampun. Kemudian ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi Muhammad menyebutkan, nih loh, ada loh orang yang dia itu sudah berusaha memenuhi aspek-aspek yang bisa memperkuat doanya agar doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca selanjutnya. Ya. Safar sudah tawadhu, sudah mengangkat tangan, sudah memuji Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dijelaskan di sini, selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, setelah tadi dijelaskan, dia tuh sampai mengangkat tangan ya Rabbi yang pertama. Tapi kata Nabi Muhammad, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, apa yang ia gunakan, pakaiannya maksudnya juga haram. Kemudian yang keempat, wa ghudhiya bil haram. Apa itu ghudhiya bil haram? Yakni adalah dikasih, dipenuhi kebutuhannya, dikasih kebutuhannya dari harta yang haram, dipenuhi kebutuhannya. Dari cara yang haram. Ya, di sini ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah Rasulullah menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik betul. Karena Allah itu maha baik, pusat dari kebaikan, maka Allah tidak akan menerima kecuali apa yang dari hambanya itu berupa kebaikan pula. Allah tahu, ya, umatnya itu hambanya itu bingung, maksudnya seperti apa. Maka lihatlah Rasulullah. Kenapa? Innallaha amaral mursalin bima innallaha amaral mu'minin bima amarallahu bil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita, hamba ini, manusia, mukmin ini, sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Maka lihatlah Rasul bagaimana menyelesaikannya. Ya.
Kemudian ada contohnya surat Al-Mu'minun tadi ayat 51, kemudian surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian dijelaskan, maka ini contohnya kata Nabi Muhammad. Ada loh, ini loh efek dari orang-orang yang tidak menghadirkan rasa khauf, rasa berhati-hati. Dia sudah punya ilmunya. Buktinya apa? Tadi dia sudah tahu kapan dia mau berdoa. Dia sudah melengkapi, ya, mencoba melengkapi. Dia tuh sudah safar, tawadhu. Kemudian dia mengangkat tangan, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, makanan dia haram. Dia minum yang haram. Yang dia gunakan haram. Yang digunakan itu baju. Bagaimana baju itu haram? Pertama tadi kita apa? Zatnya. Ya, yang laki-laki pakai celana sampai terlihat pahanya. Ya, yang akhwat tidak pakai kerudung misal. Itu yang disebut dengan zat pakaian yang haram. Kemudian selanjutnya sifatnya, dia cari itu pakai uang-uang hasil zalim, mengambil punya saudaranya uangnya dibelikan baju. Dia bajunya haram. Kemudian dia juga dikasih makan yang haram. Orang tuanya, dia tahu orang tuanya itu mencari nafkah dari hal yang haram, kemudian diberikan kepada dia dan dia biasa saja. Itu maksudnya, kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka Rasulullah itu menjawabnya, fa anna yustajaba lahu. Terus mau dari sisi mana Allah mau mengabulkan doanya? Paham enggak di sini? Rasulullah sampai heran gitu loh. Fa anna yustajaba lahu. Terus mau dari aspek mana Allah itu mau mengabulkan doanya? Lah orang ini loh tertutup semuanya. Ya. Peluangnya betul-betul tertutup. Makanan haram belum kapok, minuman haram dia teguh. Kemudian pakaiannya haram, dikasih makan yang haram. Terus gimana dia itu bisa menagih? Ya Allah, aku sudah berdoa kok masih belum dikabulkan, gitu loh. Maka ihwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tidak makan makanan yang haram. Kita tidak minum minuman yang haram. Kita juga tidak diberi makan dari sesuatu yang haram. Tapi kenapa doa kita itu kok masih belum diijabahi? Ihwa, ya. Bukan sekecil ini saja, tetapi ini contoh dari Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Maka kalau kita perhatikan ihwa, poin dari makanan haram, minuman haram, apa yang digunakan itu adalah sesuatu yang haram, kemudian dipenuhi kebutuhan dari sesuatu yang haram, apa intinya? Dan inilah ya sesuatu yang menghalangi doa seseorang. Maksiat. Ingat tadi saya sudah bilang apa? Thayyib itu landasan teorinya harus diingat. Ya kan? Thayyib punya lawan namanya khaba'is. Ya. Khaba'is itu sifatnya, amalnya disebut maksiat. Sampai sini bisa dipahami. Kenapa kok Nabi Muhammad itu menyebut thayyib di awal tadi loh? Kenapa gitu loh? Karena itu tadi loh. Sampai di sini tuh Rasulullah sudah memikirkan loh. Saking luar biasanya Rasulullah SAW. Ahsanu qawlan wa afsahu lisanan. Sebaik-baiknya perkataan akan keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Dan lisan yang paling fasih itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dari sabdanya Nabi Muhammad yang saat ini. Innallaha thayyib. Ingin membahas Allah itu sungguhnya adalah maha baik. Terus sampai runtutan sampai gini, sampai di kesimpulan. Maka seseorang yang tidak bisa memenuhi kebaikan untuk diberikan kepada Allah, maka secara tidak langsung dia sedang berada dalam lingkaran kemaksiatan. Apakah sebegitunya impact dari maksiat terhadap doa kita? Tidak hanya dari doa kita saja. Maka saya juga akan membahaskan kenapa maksiat itu menjadi penghalang dari doa-doa kita. Sebab maksiat itu pasti akan memberikan namanya madarat, efek. Di dalam kitab ada karangannya Imam Ibnu Qayyim itu jelaskan itu paling tidak ada 18 ya. 18 efek dari maksiat yang itulah yang menyebabkan kita itu
doanya tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, orang yang dia, bahasanya Imam Ibnu Qayyim, bukan bermaksiat, mencoba untuk maksiat. Lihat di sini, wah di highlight ini ya. Ini bukan orang yang bermaksiat loh. Imam Ibnu Qayyim itu menggambarkan nggak usah capek-capek, orang ini sudah ahli judi, sudah ahli apalagi maksiat-maksiat lain, ahli minuman keras gitu, sampai dia nggak bisa mabuk mungkin. Ya. Nggak usah sampai situ. Bahkan yang dinikahkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah bahkan ketika dia mencoba untuk maksiat saja, mencoba, dalam artian itu baru barang pertama kali aja dia bermaksiat kepada Allah. Contoh, cobalah cek dulu lah awatnya, boleh juga nih, gitu ya, di chat, assalamualaikum ukhti, salam mahi, tidak apa, tadi ikut kajian di Al-Latif ya, ih kok tahu gitu, ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Gimana tadi antum punya materi catatan yang disampaikan saya Syahid enggak? Ada kok ukhti, boleh. Besok disampaikan, ahi besok kita berangkat enggak? Besok kajiannya Ustaz Fitrian Kadir. Ayo kita berangkat aja, berangkat bareng dalam lingkupan kebaikan. Awalnya coba-coba, ya. Kemudian di sini diberikan yang pertama. Yang pertama, orang yang bermaksiat itu hurmani anil ilm, terhalang dari ilmu. Kenapa ilmu yang menjadi pertama? Karena seseorang bisa semakin jauh dari Robnya karena dia tidak punya ilmu. Ditambah dia bermaksiat, maka dia terhalang dari namanya ilmu. Lantas gimana dia bisa memperbaiki doanya kalau ilmunya sudah dihalangi dengan maksiatnya dia? Gitu. Kemudian yang kedua, setelah dia terhalang dari ilmu, yang kedua juga dia terhalang, ya sama-sama terhalang dari rezeki. Dari rezeki nanti akan kami sebutkan gimana model terhalangnya itu. Kemudian yang ketiga, ini aspek penting dalam doa. Inilah efek dari maksiat. Dia akan merasa asing dari Allah. Asing dengan Allah. Maksudnya apa? Pernah gak sih kita merasakan kita sudah terlalu banyak dosa gitu kan. Terkadang kita mau doa, kayaknya aku sudah terlalu jauh dari Allah. Kita mau sholat, kayaknya aku gak sebaik itulah sampai sholat di masjid. Dari mana munculnya itu? Itulah dari maksiat, makanya dia merasa asing dari Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah itu Allah itu tidak akan memperhatikan dia. Perasaan itu muncul, merasa asing. Berada di mana perasaan ini? Dalam hati. Ya. Ini yang saya katakan, maksiat itu akan berpengaruh dan menular. Pertama baru di urusan dia terhalang dari ilmu, dia sudah mulai bukan hanya sekedar dia tidak datang ke majelis ilmu, ketika datang pun karena maksiatnya dia itu punya tabir penghalang ilmu, tidak bisa masuk ke dalam dirinya, dia tidak bisa memahami ilmu. Karena apa? Karena kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, dia juga akan ditutup dari rezeki. Kemudian yang ketiga, wah ini yang paling parah nih, dia akan merasa asing dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menular sampai terlihat oleh mata manusia. Maka yang keempat, dia akan merasa asing. Dia akan merasa asing dari manusia. Manusia yang dimaksud adalah manusia-manusia ahlul khair. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, manusia-manusia yang memiliki kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan kebaikan. Maka mereka akan minder gitu loh. Mereka akan merasa asing. Saya nggak cocok kalau duduk sama si fulan. Kenapa? Dia itu rajin sholat. Dia itu rajin ikut pengajian. Efeknya bukan dari ketidakmauannya, tapi karena maksiatnya itu loh. Gitu ya. Maka ihwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala di poin kelima, yakni adalah orang yang bermaksiat, maka dia akan sulit untuk melakukan ketaatan.
Ya. Poin nomor 5. Orang yang dia bermaksiat akan sulit melakukan ketaatan. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan dia makannya haram, pasti nanti minumnya haram, gitu deh. Kenapa? Karena maksiat itu memiliki satu sifat namanya tazra', bertumbuh. Tazra' ini adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk menanam padi. Padi itu kan kok ditanam banyak betul. Ini seolah-olah mengindikasikan kepada kita kalau sudah bermaksiat satu kali, yang tumbuh itu bukan satu pohon, tapi tazra', seperti kamu itu bertani, yang tumbuh banyak, buah padinya juga muncul banyak. Dalam artian apa? Kemaksiatan yang lain akan mengintainya. Ingat ya, kalau kita mau bermaksiat, ingatlah maksiat itu punya satu sifat namanya tazra', bertumbuh, seperti kita menani itu loh. Maka ihwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa maksiat itu menghalangi doa? Karena ini loh efeknya tuh dari maksiat itu. Bagaimana seseorang itu bisa dikabulkan doanya tapi dia sedang merasa asing dengan Allah, gitu loh. Bagaimana dia berdoa kepada Allah sedangkan dia tidak punya ilmunya, sedangkan ilmu sudah terhalang. Bagaimana Allah mengabulkan sedangkan dirinya sudah terhalang dari rezeki. Doa yang kita minta itu ketika dikabulkan namanya rezeki, gitu loh. Dan sedangkan karena maksiat kita sudah memblokir, gitu loh. Jalan rezeki untuk turun kepada kita sudah diblokir. Sehingga tidak mungkin untuk doa itu turun kepada kita. Diijabahi sudah hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena kita terhalang dari rezeki. Maka ihwaskan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka jauhilah namanya maksiat. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Bisa jadi doa kita yang selalu kita langitkan di sepertiga malam. Doa kita yang selalu kita baca di setiap salat kita. Doa kita yang selalu kita ulang setiap harinya. Bahkan ketika ingat pun kita lantunkan doa itu. Itu terhalang bukan karena doanya yang salah. Tapi karena apa? Karena maksiat yang menghalanginya. Ikhwan sekalian, ketahuilah ketika kita sudah masuk ke dalam kemaksiatan itu akan merusak akal kita. Bagaimana cara merusaknya? Dia akan masuk ke dalam akal kita, kemudian mengubah. Dia akan merasakan bahwasannya hal-hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang normal. Itu adalah tipikal orang bermaksiat. Dia akalnya sudah rusak, dia akan mencoba menormalisasikan namanya maksiat, keburukan itu. Sehingga apa? Sehingga dia akan semakin jauh lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan merasa ketika dia sudah terlalu jauh, dia tidak pantas untuk berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihwas kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mulai masuk kepada kesimpulannya yang pertama dari kenapa doa kita terhalang. Maka yang pertama kita harus menjauhkan diri kita dari namanya maksiat. Maksiat itu bagaimana kita menjauhinya, kita ketahui dampaknya ini. Ini baru 5-nya ikhwah. Dan nanti nomor 6 tambahan sedikit adalah merusak akal. Karena maksiat itu merusak akal. Anak itu kok dijelasin sama orang tuanya tidak paham. Nah ini jangan, ini tidak boleh, ini nanti rusak, ini nanti ini. Kenapa? Bisa jadi karena maksiat orang tuanya. Kenapa? Karena anak di bawah usia baligh, mereka itu belum punya maksiat. Bisa jadi karena maksiatnya orang tuanya. Tapi dia tidak melaksanakan, gitu loh. Tapi dia yang memberikan peluang maksiat kepada anaknya yang masih kecil. Maka dosanya belum ke anaknya, tapi ke orang tuanya. Maka itulah yang bisa jadi menjadi salah satu sebab anaknya susah untuk dibilangin. Gitu ya, waskarmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka hal utama dan yang paling utama dari terhalangnya doa kita adalah maksiat diri kita sendiri. Kemudian kita akan selanjutnya. Maka ihwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita anggap kita sudah selesai untuk mengetahui kenapa doa kita terhalang, kenapa doa kita tidak terkabulkan. Maka setelah itu kalau kita sudah berusaha menjauhkan diri dari maksiat, maka di poin selanjutnya ya kami akan sampaikan tentang bagaimana cara memaksimalkan doa kita.
3 rukun tadi itu dipegang sambil menerima materi yang selanjutnya. 3 rukun di bawah tadi yang rukun doa tadi. Maka yang pertama, ayuhas sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jelaskan dulu tentang masalah doa ini. Ya. Doa itu, ya, orang yang bermaksiat pada dasarnya dia sedang merusak jiwanya. Tadi ya, bukan hanya merusak akal, tapi dia sedang merusak jiwanya. Ya. Maka cara agar seseorang itu bisa sembuh jiwanya, mental health-nya itu sembuh, yakni adalah dengan cara dia meninggalkan maksiat. Gitu. Kemudian dia membutuhkan namanya obat. Maka jelaskan wadu'a'u min anfa'il adwiyah. Kalau kita pengen tahu obat yang paling mujarab untuk penyakit yang ruhiyah ini, sifatnya ruhiyah, itu adalah doa. Ya. Maka sekalian, kalau kita mau keluar dari maksiat, itu ya juga dengan doa. Gitu loh. Walaupun karena maksiat doa kita itu terhalang, tapi itu bukan berarti menjadikan diri kita harus berhenti dari doa. Kenapa? Karena sebutkan di sini karena salah seorang salaf, doa itu bagaikan orang yang meninggalkan doa, ya. Yakfi minad du'a minal birra ma yakfi ta'amu minal mil, ya. Orang yang dia itu meninggalkan doa untuk bisa menjemput kebaikan sebagaimana orang yang meninggalkan garam dalam masakan. Iya sekalian, itu loh. Sebutuh itu loh kita ini sama doa. Ya. Bahkan untuk menjauhkan diri kita dari maksiat, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi selama ini kita belum dijauhkan sama Allah dari maksiat kita karena kita belum minta betul-betul. Kenapa? Karena di awal tadi dia belum tawadhu, dia belum merasa fakir, dia masih merasa nyaman terhadap kemaksiatan itu, sehingga doanya itu tidak sesuai, gitu loh. Maka yang pertama kita pahami, ya, bahwasanya doa itu sangat bermanfaat untuk orang mukmin, untuk orang muslim, dan kita sangat membutuhkannya. Ya. Maka yang pertama untuk menguatkan doa kita adalah aspek iman, percaya dulu. Percaya bahwa doa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Manusia. Ini dulu, aspek iman dulu, percaya dulu. Ya, kalau kita meninggalkan doa, maka kita tidak akan bisa untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita usahakan itu menjadi sia-sia tanpa adanya doa. Kemudian selanjutnya jelaskan. Selain itu, kenapa kok doa itu bisa menjauhkan kita dari maksiat? Karena ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ini bisa bermakna menjadi dua. Yang pertama sesuai secara hakiki, dalam artian doa itu menjadi senjatanya orang-orang mukmin. Ketika perang Badar itu kan para sahabat itu berdoa, maka doanya menjadi silah, menjadi senjata. Maka Allah menurunkan para malaikat kemudian memenangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, ini adalah secara ma'nawi. Maksudnya doa sebagai silah, doa adalah senjata yang digunakan oleh diri kita untuk mengusir penjahat-penjahat dari tubuh kita. Apa itu penjahat? Adalah maksiat tadi. Maka doalah yang akan menjadi senjata kita untuk mengusir kemaksiatan dari hidup kita. Gitu loh. Makanya dia disebut dengan silah. Dia disebut sebagai silah. Kemudian selanjutnya ihwas karamatullah subhanahu wa ta'ala, karena sudah mepet waktunya ini. Ya, maka dia disebutkan tadi ya tentang perkara kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, untuk terus berdoa. Di sini la ta'jazu fid du'ai. Janganlah, ini kalau bahasa sini la ta'jizu itu jangan sampai melemahkan kualitas doa kita. Ini kata Rasulullah, melemahkan aja tidak boleh, apalagi meninggalkan doa. Walaupun kita merasa kondisi kita sedang dalam menjadi hamba yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang dia itu terus menerus, dia itu tidak berhenti untuk berdoa. Sesungguhnya Allah mencintai hal itu, ya.
Ingat, ini kita lakukan ketika kita sudah berusaha meninggalkan kemaksiatan yang tadi dulu tuh, ya. Baru kita menggunakan kaidah untuk memperkuat doa kita. Kemudian selanjutnya Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana agar doa kita itu diijabahi. Yang pertama, percaya doa adalah saat dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah poin dalam berdoa. Kemudian poin yang harus berada di dalam saat doa kita adalah pertama, setelah 3 rukun tadi ya. Tadi kan Ana bilang 3 rukun tadi itu adalah aspek yang ada di dalam doanya. Ini adalah penguatnya. Yang pertama, menghadirkan hati. Menghadirkan hati agar sesuai dengan lisan. Doa itu diusahakan tidak dalam hati, tapi tetap terdengar suara walaupun lirih. Itu adalah salah satu ciri dari doa. Kenapa? Karena salah satu hal yang harus ada dalam doa ini adalah menghadirkan hati agar menyesuaikan dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Seperti itu ya, yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ini panjang, silahkan dicatat. 3 rukun tadi, masih ingat kan 3 rukun tadi? Dipegang, kemudian dikuatkan dengan cara menghadirkan hati, menyesuaikan dengan lisan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, berdoa di waktu-waktu mustajabah. Saya sebutkan waktunya. Al-awwalu sulusul akhir, sepertiga malam. Itu yang pertama. Kemudian ketika azan. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian yang keempat, ada baru salawatil maktubat, setiap akhir waktu salat. Bukan waktu salat, setiap akhir salat. Ada baru salat itu di ujung salat kita. Ya, maka nanti ini ada 2 perbedaan nih untuk ada baru salat. Yang pertama adalah ketika sujud. Ya, maka silahkan dibaca doanya ketika sujud. Doanya harus apa yang dari dalam Al-Qur'an. Ya, ini pendapat yang kami pahami. Ya. Kalau sujud mau doa itu doa yang dari Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu adalah doa-doa dari Al-Quran. Tapi kalau saya menggunakan doa di ujung sholat di akhir sujud terakhir, itu hanya ketika sholat sunnah. Ketika sholat wajib, doanya itu adalah ketika adbar. Adbar itu artinya ujung sholat. Ya, adbar itu maknanya ujung sholat. Maka kami mengambil kalau ketika sholat jamaah, adbaru sholatnya itu sebelum salam. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kok di kalangan teman-teman madzhab Syafi'i itu di akhirnya ditambahin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Bisa dilihat di dalam Syarah Syafinatun Najah. Ya, dari teman-teman madzhab Syafi'i. Jadi di akhir adbaru sholahnya itu ketika sebelum salam. Bisa dipahami kan? Ada 2 perbedaan pendapat tentang adbaru sholah. Ya. Tadi sudah berapa? 4 ya. Selanjutnya akhirus sa'ah sebelumnya itu adalah wa 'inda su'udil imam yaumul jum'ati 'alal minbari hatta tuqdas shalah. Kemudian dari Jumat ini bagi yang laki-laki ya. Dari awal khotib naik mimbar sampai akhir waktu salatnya. Sampai salat Jumatnya salam. Salam yang salam imam ya, salam salat ya, bukan salam yang khutbahnya. Kemudian didetilkan lagi di hadis yang lain. Lebih detail lagi spesifik di dalam waktu sholat Jumat ini adalah ketika khotib duduk sebelum naik khutbah kedua. Ya. Maka di situ diperbanyak doanya. Betul-betul di situ. Ya. Kemudian selanjutnya wa akhirus sa'ah ba'dal asri min adzalikal yaum. Kemudian antara asar sampai mau maghrib di hari Jumat.
Sudah berapa tadi? Sudah berapa tadi? 6 ya. Nah, sudah 6. Itu adalah 6 auqatul mustajabah. Ya, 6 waktu yang mustajabah. Jadi, kalau kita menginginkan doa kita dikabulkan, maka aspek-aspek yang diperhatikan tadi dulu 4 dulu tadi. 3 hal pertama tadi rukunnya. Kemudian menghadirkan hati. Nah, ini yang paling penting Ikhwah, menghadirkan hati. Bagaimana cara menghadirkan hati? Tidak akan bisa seseorang menghadirkan hatinya dalam doa kecuali dia sudah memperbaiki kualitas keimanannya kepada Allah. Ikhwah, saya ulang-ulang berkali-kali. Kalau kita pengen tahu sederhana apa sih memahami Islam, pahamilah konsep beriman kepada Allah, iman kepada Rasul. 2 hal itu, apa yang kita tanyakan selama ini, kenapa doa kita tidak terkabulkan, kenapa jodoh tidak ditemukan, ya, kenapa ini dan itu. Kalau 2 aspek ini saja Ikhwah, sudah paham, percaya sama anak. Ya, 2 aspek ini adalah 2 aspek usul pokok di dalam belajar agama Islam. Maka jangan pelajari yang furuknya. Ikhwah, kalau ada pohon, ya, pohonnya itu akarnya itu rapuh, tapi daunnya rimbun betul. Di mana di bawahnya banyak orang-orang yang akan berteduh. Ketika angin datang, apa yang akan kita kuatkan? Akarnya apa daunnya? Kalau daunnya yang kita kuatkan, kita semprot pestisida di daunnya gitu ya, ambruk ya. Bahasa Jawanya ketiban wit ya, kejatuhan pohon. Kenapa? Karena kita fokus menghiasi, memperbaiki daunnya, padahal permasalahannya di mana? Akarnya. Ya. Tapi berbeda dengan pohon yang memiliki akar yang kuat. Mau daunnya rontok, ya, mau pohonnya itu didorong sama orang, karena dia memiliki akar yang kuat, jangankan angin, ya, bahkan goncangan bumi dia masih bisa tahan. Begitu juga kehidupan kita ya. Banyak masalah di hidup kita, jangan diselesaikan urusan itu dulu, tapi perbaiki dulu konsep kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu akarnya. Saya ulang berkali-kali. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu mereka menjadi pusing terhadap agama karena mereka belum beriman yang benar kepada Allah. Mereka belum beriman yang benar kepada Rasulullah SAW. Mereka belum memahami konsep Islam. Ya, maka ini termasuk dari ininya doa. Ya, jadi itu tadi adalah termasuk ininya doa. Kemudian penghalang doa tadi sudah. Ya, kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, termasuk dari lambatnya doa itu terkabulkan, itu karena ini dia, istijal. Apa dia? Terburu-buru pengen dikabulkan doanya. Maka perkataan yang paling haram buat seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimat, ketika dia berdoa mengatakan yaqulu da'autu falam yustajab li. Ya Allah, aku sudah berdoa tapi kau belum dikabulin. Itu tidak boleh. Ya. Makanya pasangan dari ini tadi adalah al-ilhah, ya, bukan al-ilhad ya, al-ilhah. Al-ilhah itu adalah terus-menerus berdoa. Lawannya adalah isti'jal, terburu-buru dalam berdoa. Ya. Isti'jal itu termasuk bukan hanya terburu-buru meminta diijabahi, tapi termasuk di dalamnya adalah terburu-buru ketika menyampaikan doanya. Allahumma firil muslimin wal mu'minina alaihi minhum Muhammad. Seperti itu, cepat sekali. Bahkan orang manusia saja tidak mau dengarnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, bukan seperti apa yang kita bayangkan terhadap manusia. Seperti itu ya. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja dari anak. Sebenarnya ada yang kurang. Oh, satu lagi Ikhwah. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan. Ustaz, apakah doa bisa merubah takdir? Kalau misalnya saya itu minta punya Pajero, tapi rupanya takdirnya saya tidak punya Pajero, Ustaz. Tapi saya doa, apakah karena doa saya itu saya bisa merubah takdir saya? Ya, mungkin sudah ada yang mempersiapkan mau tanya itu ya. Ya, untung saya ingat duluan. Maka kita harus memahami
Keimanan nomor terakhir, iman terhadap qada dan qadar. Maka yang pertama kita pahami dulu apa itu qada. Yang kedua, apa itu qadar. Perhatikan nih, kita akan menempatkan doa kita di mana tuh ini nih. Qada adalah ketentuan dari Allah yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi ataupun sudah dirasakan. Kemudian pahami ini, qada itulah nanti yang akan berubah menjadi takdir ataupun qadar. Qadar, kalau qadar itu bahasa kita takdir. Qada tidak akan terjadi ataupun tidak akan menjadi namanya qadar kecuali, perhatikan ini, ada sebab yang membangunnya. Bisa dipahami? Qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Itu yang kita kenal dengan yang sudah tertuliskan di langit. Kan seperti itu. Qadar yang sudah kita rasakan. Maka qada itu untuk menjadi takdir yang kita rasakan tidak akan terjadi kecuali ada sebab-sebab yang membangun takdir itu terjadi. Lantas di mana kita akan memahami dulu tempatnya doa di antara qada dan qadar itu di mana? Dan doa itu letaknya di sini. Sebab itu adalah tempatnya doa. Sebab itu adalah tempatnya doa. Maka ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya ya, termasuk sebab yang paling kuat untuk terjadinya takdir itu adalah doa. Dengan doa. Begitu juga kodok yang ditentukan kepada kita itu rupanya tidak baik misal. Itu bisa terjadi, kenapa? Karena kita tidak berdoa sebabnya. Ya sekarang mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mengetahui di mana posisi doa untuk takdirnya kita. Kemudian kan ini bisa teman-teman baca kalau besok sudah ada terjemahannya, itu adalah Ma'arijul Qabul, kitab akidah. Kemudian juga di dalam Madkhal fil Ilmi Akidah, kemudian juga disebutkan jelaskan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Wah sekalian, fungsi dari doa ya, bukan efek dari doa terhadap takdir kita ada 3 hal. Bisa diingat nih, wah. Yang pertama, ketika doa kita itu lebih kuat dibandingkan qada, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, kalau misalnya doa kita lebih lemah dibandingkan ketentuan Allah atau kita sebut dengan qada, maka takdir Allah sesuai dengan qadanya, ketentuannya. Tetapi bukannya doanya tidak berpengaruh, tapi doanya akan akan menjadikan penguat untuk dia untuk bisa menghadapi takdir Allah. Itu dengan doa juga. Yang ketiga, doanya sama-sama kuat dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya wa innal bala la yunzal fayulaqqiha du'a, ya. Dia akan bertemu di langit. Ini sama-sama kuat nih. Ya. Doa kita akan bertemu di langit dengan qadanya Allah yang siap turun. Bisa jadi ihwa, terkadang kita itu belum mendapatkan rezekinya Allah karena doa kita masih sama-sama kuat. Aslinya kan sama Allah nggak dikasih Pajero, kasihnya Honda Beat. Nah, itu kan doa kita melangit, mintanya Pajero, bertemu sama qadanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini diriwayatkan ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka dua-duanya faya tajilani, dua-duanya akan mencuri siapa yang paling duluan, apakah qadanya yang turun ke bumi ataupun doanya yang bertemu dengan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berebutan. Dan ini kata Aisyah radhiyallahu anha ila yaumil qiyamah,
Dan hal ini akan selalu terjadi sampai kiamat nanti. Ya ini apa? Adalah kondisi di mana antara doa kita dan qada'nya Allah Subhanahu wa taala itu bertemu di langit. Ya, maka semakin dikuatkan. Yang sudah berdoa untuk cari jodoh nih ya, misal ya, belum dapat, bisa jadi itu di langit itu masih bertemu itu loh. Ya, bertemu di langit untuk di usia berapa? Misal usianya 24. Kita mintanya usia 24. Takdirnya Allah tuh nanti 27. Akan bertemu di langit. Kalau doa kita menang bisa jadi besok sore langsung dapat jodoh. Kita tidak ada yang tahu karena doa itu. Gitu ya, Iwa. Nah, itu saja saya harapkan teman-teman sekarang Allah Subhanahu wa taala bisa memahami penjelasan saya yang mungkin banyak hal yang membingungkan ya. Untuk itu saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang ditanyakan, tafadhal.